Para Habib bukan cucu Nabi, mereka adalah para Baklawi. Saya mau membuat saya lapar. Ayo Gus Haji Diningrat, ini ngapain nih? Ayo. Ini ada Lora Mamas dulu. Ayo kita dorong Lora Mamas ini biar maju. Assalamualaikum. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di belakang layar mulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk Lora Mamas ya Gus. Ini untuk Lora Mamas Gus. Ya. Nah, tadi malam itu saya diskusi dengan Yai Moko Gus. Gini Gus, ada seorang teman saya ya datang ke saya. Nah, lalu saya sajikan tentang debat masalah polemik nasab ini. Nah, lalu mereka itu teman saya ini mengkritik saya Gus. Loh, kok selalu debat sih? Kapan mau diamalkan ilmu itu? Bilang gitu. Pertanyaan saya gini Gus, ketika kita mempelajari ilmu nasab dan sudah memahami ilmu nasab, bentuk pengamalannya itu seperti apa Gus? Begitu. Ya begini ya, mengamalkan ilmu nasab ya kan, itu sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likulli ahadin, ya kan, selayaknya bagi setiap orang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, tentunya yang mumpuni di bidang keilmuan itu, ayyakuna lahu ghiratun, hendaknya dia memiliki kepedulian, memiliki perhatian yang khusus fi hadzal nasab syarif, terhadap nasab yang mulia ini, yaitu nasabnya keluarga besar keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, agar supaya yang berani mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW illa bihaqqin, kecuali dengan membawa kebenaran. Tanyakan bukti dan dalilnya yang benar, itu cara mengamalkannya. Ini saya sambil ngecas HP ini makanya. Atau ini juga termasuk ya Gus, melakukan suatu kajian atau diskusi itu bentuk sebuah pengamalan, begitu juga termasuk begitu ya Gus. Ini jaringan saya apa ini yang bermasalah ini? Jaringan hostnya ini. Oh, jaringan host. Berisik nggak ini yang dari saya ini? Enggak. Teman-teman semua, lihatlah wajah Haji Diningrat itu, begitu berseri-seri dia. Kenapa ini Gus Haji ini tidak on cam? Nggak bisa on cam masih. Akun yang pertamanya mana ini Gus Haji? Ada, cuman direvot terus itu. Karena Gus Haji telah melakukan sesuatu yang haram. Iya Pak, itu namanya. Artinya menentang ijma ulama gitu ya. Iya, makanya itu terkena report Gus Haji. Itu jawabannya Kang Sam tadi tuh, jawab dulu Wolf. Apakah dengan berdiskusi tentang masalah nasab ini termasuk ghirah?
gitu. Kepedulian, bentuk pengamalan dan kepedulian gitu. Soalnya begini, ilmu nasab ini kan bagian daripada ilmu. Pengertian ilmu secara istilah itu telah disebutkan dalam Rasail fi Ilmil Ansab itu. Apa itu? Salah satunya itu ada dua pendapat di situ. Yang pertama, manzumatun minal ma'arifil mutanasiqah. Jadi ilmu itu secara istilah artinya adalah suatu sistem berupa pengetahuan-pengetahuan yang sistematis, allati yu'tamadu fi tahsiliha 'alal manhajil ilmi duna siwahu, yang mana yang dijadikan pegangan di dalam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang sistematis tersebut itu adalah metode ilmiah, bukan yang lain. Terus itu pendapat yang kedua, saya lupa lafaznya itu, intinya ada perkataan begini, wa tu'alaju bimanhajin muayyanin. Ilmu itu didiskusikan. Tu'alaj itu kalau kita melihat kamus ma'ani itu bukan artinya bukan cuma mengobati aja, tapi itu bisa diartikan alaja yu'aliju, artinya bisa diartikan mendiskusikan. Artinya wa tu'alaju bimanhajin muayyanin itu bisa diartikan dan didiskusikan dengan metode tertentu. Nah, artinya kalau seandainya ada yang menolak diskusi terkait nasab, ya dia telah mengeluarkan ilmu nasab daripada bagian ilmu. Begitu. Terus ilajahnya saya ini kapan? Gimana, Gus? Ilajahnya saya ini kapan terusan ini? Mau Dan diskusi ilajahnya saya itu kan beda maknanya. Oh. Ini tantretan ini di bawah ini 3 orang ini tidak peka-peka sama saya ini. Saya menemukan kitab Memang nasab. Memang begini ya Bang Wolf ya. Artinya apa? Saya sekarang sudah ilmu menjadi itu. Leon, Gus, bukan Wolf. Kalau Wolf itu sering. Ya kan namanya Wolf. Tapi secara substansi ini merupakan Leon, Gus. Saya tidak mau bahas substansi, saya mau bahas gramatikanya gitu. Iya ya. Berarti seperti Ibnul Khotiyah, Gus ya. Ya. Bukan di Fatah. Oke, Fatah. Ya sama lah. Wahumahum. Bagaimana? Bagaimana? Iya, jadi saya sepakat gitu loh, bahwasanya memang ilmu itu harus didiskusikan. Agar supaya apa? Agar supaya kita ini tidak terlalu yakin dengan pola pikir dan pemahaman kita sendiri. Sementara pola pikir dan pemahaman kita sendiri ini tanpa adanya diskusi itu kan belum teruji kebenarannya, ya kan? Secara akli maupun nakli, kan begitu. Betul, Gus. Dan justru kalau seandainya mereka ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada diskusi kita ini, justru ya hikmahnya ya, kalau bisa menjawab, maksudnya bisa menampilkan data, justru itu malah memperkuat nasab mereka sendiri loh. Kan begitu hikmahnya kan? Betul. Iya. Nah, cuma masalahnya begini Gus, ya kan? Kenapa mereka itu tidak mau berdiskusi, ya kan, secara akademik, ya kan? Karena mereka sendiri tidak meyakini keabsahan nasabnya. Kenapa kok saya berani mengatakan mereka tidak meyakini keabsahan nasabnya? Ya kan? Karena mereka itu tidak bisa mengamalkan metodologi yang selama ini mereka terapkan di dalam maktab daimi Rabitatul Alawiyahnya. Setiap orang itu mau membuat buku nasab ke sana, selalu diminta bukti catatan kitab sezaman. Minimal 3. Iya, gitu kan? Nah, sekarang ketika metodologi itu dikembalikan kepada mereka, ternyata mereka pun tidak mampu memberikan itu. Nah, disitulah letak saya mengatakan bahwasanya mereka itu sebenarnya tidak meyakini dengan keabsahan nasabnya secara ilmiah, gitu loh. Betul, Gus. Artinya kan secara substansial bahwasanya mereka sendiri yang merungkatkan nasab mereka ya, Gus ya. Nah, iya. Makanya
seandainya dulu mereka itu tidak frontal terhadap keluarga keturunan Wali Songo, ya kan? Justru ketika mereka itu mau berdialog dengan keluarga keturunan Wali Songo, mereka menggunakan bahasa yang sistematis, ya kan? Contoh misalkan, kami tidak punya catatan keluarga keturunan Wali Songo, silahkan Anda meneliti sendiri, karena kami sendiri telah kewalahan untuk meneliti keluarga Ba'alawi kami sendiri. Nah itu lebih elegan. Jangan mana, nggak ada catatannya, udah nggak usah, gitu. Nah jangan begitu, giliran dibalikin sama orang ya kelabakan sendiri, gitu loh. Ya harusnya kan begini. Karena Gus. apa? Kalau Karena kan begini, Gus, ya kan? Di dunia ini ada kausalitas, apalagi didukung oleh makalah, ya kan? Al-insanu mir'atun apa ya? mir'atu fi Pokoknya aliyah. manusia itu mencerminkan perbuatan sesamanya. Jadi ketika orang itu menghargai dia akan cenderung menghargai orang yang menghargai dia. Tapi ketika orang itu melakukan kejahatan kepada dirinya, dia pun akan terpancing untuk melakukan kejahatan yang sama, gitu loh. Kan begitu. Jadi ini kausalitas, gitu loh. Artinya segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Cepat atau lambat, ya itu tergantung ketentuan Allah, karena di Quran juga disebutkan kan, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ya kan, manusia itu tidak akan mendapatkan situasi kondisi apapun dalam hidupnya illa ma sa'a, kecuali berdasarkan apa yang telah dia perbuat. Wa inna sa'yahu lasawfa yura, dan apapun yang dia perbuat di muka bumi ini lasawfa yura, dia pasti akan menuai hasilnya, gitu loh. Dikuatkan lagi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kamu berbuat kebaikan, itu ada nilainya di dunia ini, bahkan di akhirat nanti berlipat-lipat. Dan sekecil apapun Anda berbuat kesalahan di dunia ini, itu pun Anda akan menerima konsekuensinya di dunia ini, gitu loh teman-teman. Cuman sayangnya, ya, manusia itu cenderung, ya, menyalahkan akibat tanpa mengintrospeksi dirinya. Sebab-sebab akibat itu terjadi tidak pernah diintrospeksikan, direnungkan. Kenapa nih terjadi akibat seperti ini dalam hidup saya? Sebabnya apa? Saya telah berbuat apa yang menyebabkan akibat ini datang? Nah itu kan jarang orang begitu. Tapi orang cenderung menjustifikasi akibatnya. Ya berarti tasdik qabla tasawur, Gus. Iya. Itu. Makanya kan banyak kan tuduhan-tuduhan tuh, Gus, ya. Oh ini pemecah belah umat ini. Oh ini membenci ulama dan habaib ini. Loh, kalian ini lupa perilaku kalian kemarin-kemarin yang memecah belah umat hanya karena perbedaan politik. Ya kan? Kalian itu memecah belah umat hanya karena perbedaan ras, suku, dan golongan. Lupa itu. Ya kayak kemarin aja sih, Gus, yang komen itu, di komen itu, Nusantara tidak Islam kalau tidak ada habaib. Iya. Ya kan lucu kan. Terus bawa Samudra Pasai lagi. La ilaha illallah. Dan saya kembali ke buku ini ya teman-teman ya. Kembali kepada buku ini yang sedang kita bicarakan saat ini ya. Tentang pentingnya verifikasi kitab sezaman. Karena apa teman-teman? Kalau kita tidak memperdulikan sumber referensi, kitab zaman itu kan maksudnya kan sumber referensi kan. Mata rantai sanad daripada perilaku, pendapat, dan argumentasi yang mereka narasikan kan. Tuh. Nah sekarang begini, ketika kayak kemarin ya yang disebutkan oleh Gus Raffi, kalau tidak ada para habaib,
Indonesia ini nggak akan memeluk agama Islam, ya kan? Lalu membawa-bawa kerajaan Samudra Pasai. Nah, di situ secara logika, ayo kita kaji kebenarannya. Nah, untuk melihat kebenaran narasi itu dari mana coba? Tentunya dari sejarah kan? Iya, bahkan kitab internal mereka sendiri, Muhammadiyah Syahab, telah menyatakan bahwasanya Islam masuk di Samudra Pasai itu sejak zaman Utsman ibn Affan. Nah, iya. Kitab internal mereka sendiri itu. Jadi lucunya mereka ini yang benar kata Bang Haji Diningrat gitu loh. Lucunya mereka ini kok membingungkan umat. Padahal pernyataan-pernyataan seperti itu ada di kitab-kitab mereka juga gitu loh. Tapi ketika kita yang menyampaikan isi dari apa yang mereka tulis dalam kitab-kitabnya, kok kita ini dikatakan salah gitu loh. Berarti kan sejatinya mereka itu menyalahkan pendapatnya sendiri. Selamat datang Bang kembali. Monggo silakan ikut berdiskusi. Assalamualaikum Gus. Lanjut Gus ya, lanjut Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo lagi di acara ya? Di kedinding ya. Oh, Gus Haji inilah buat apa? Mau narasi apa? Gus Haji. iya, Saya Bang tidak- Meteor nih Bang Madinja ini. Saya tidak mau bernarasi selama Al-Habib Norama Mas Al-Jinani belum mengatakan apa-apa. Oh iya, Gus apa? Lora Mamas sebelum ini. Iya, Lora Mamas. Tak jadikan tak jadikan dua aja Lora Mamas. Ini nih. Biar saya tidak sholat Sampean- bersama beliau. Sampean kok Gus. miring itu gimana Pak Haji? Sambil Sampean miring. cas ini Gus. Oh, Iya. saya pikir sampean ini kepusingan karena neliti nasab ciluk bayi itu sampai miring-miring begitu. Gus Wolf itu yang bikin membingungkan Gus Pak. Lah iya. Pecinya Gus Dur, kacamatanya Muhdor. Pecinya Gus Dur kacamatanya Mukdor. Gimana sih? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai serius Lora Wolf nih. Teman-teman yang di bawah tolong bantu tap layar, posting ulang dan bergabung ke fans club ya teman-teman. Biar romnya kuat teman-teman. Ya Habib Hasan Azamat Khan, كيف رأيكم عن قائل الذي قال إن الدليل في الشهرة والاستفاضة النسب أبي علوي هو التنباك الذي باسم سميث. كيف هذا؟ التنباك سميث هو الدليل في الشهرة Nggak والاستفاضة. nggak bisa. Apalagi mereka mengatakan la yushtarotu fi tariqi fi tariqi syuhra wal istifadhah maujudu kutubil ansabil qadimah. Itu salah besar itu. Tidak disyaratkan terhadap metodologi syuhra wal istifadhah adanya syarat kitab zaman. Itu salah besar itu. Ya tinggal gini aja Gus, mau pakai gimana? Mau pakai riwayat Simai. Kalau mau pakai riwayat Simai harus itisol, nggak boleh cilukba. Apalagi kalau saya lebih parah Gus, harus mutawatir. Nggak boleh tahu bulat. Nah, dan nggak boleh silsilahnya tusuk sate. Tambahan Gus Hasan tuh ya, tusuk sate. Kata Bang Haji Diningrat ya kan, tidak boleh cilubah, terus tahu bulat, ditusuk pakai tusuk sate, dibungkus pakai kertas koran katanya gitu. Nggak sehat itu katanya. Bukan keras koran Gus, dibungkus pakai al-burqa al-musyikoh. Lah iya kertas koran. Oh iya ya, keras koran. Kan itu tabloid kan itu kan tabloid kan artinya kan. Tapi koran lebih bagus loh Gus. Kalau al-burqa al-musyikoh itu bukannya kitab mimpi dia. Dan iya kan berita-berita yang ada di koran itu kan semuanya ya kan
masih dhanniyud dilalah kan, belum qat'iyud dilalah gitu loh. Lagi pula antara berita satu dengan berita yang lain itu Sudah tidak terkait gitu loh. Sudah qat'i Gus, qat'iyud dilalah 'alal wad'i. Oh iya. Iya. Kalau itunya iya. Nggak seru ya kalau nggak ada lawan lagi Gus ya. Iya, jadi apa namanya, di sini itu dijawab ya tentang ilmu nasab, kemudian ilmu hadis, ya kan. Nah, sekaligus mencatat dan di kitab zaman. Kemudian di sini lawan saya aja Bang Bob. Bahwa mimpi itu wahyu. Oh, nggak apa-apa. Berarti Ali Asakron Nabi ya. Berarti Ali Asakron Nabi berarti. gimana itu Mas Imam? Tanggung jawab sampean. Iya. Jangan melempar batu sembunyi tangan. Berarti Ali Asakron Nabi konsekuensinya. Iya. Pokoknya kata Mas Waduh, Ida, kalau udah ilmu pokoknya nih pusing nih kalau udah ilmu pokoknya. Ilmu pokoknya. Nah, saya mau tahu gitu aja. Kata Mas Edan, kamu sendiri orang bilang yang I-nya disuruh I-nya disuruh ubah E gitu. Jadi yang I jadi Edan gitu. Ya. Bahwa mimpi itu wahyu. Makanya ini apa namanya? Yang akunnya Baron itu nanya, kayak mana kalau seandainya saya mimpi istri panjenengan jadi istri saya? Apakah langsung terisbat baru itu jadi istri saya? Bagus itu pertanyaannya itu. Makanya saya jawab, berdasarkan teorinya Ali Asakron, artinya bahwasanya istri panjenengan itu telah terisbat sebagai istrinya Idan ini telah terisbat sebagai istri panjenengan. Itu makjeleb itu namanya tuh. Iya. Oh iya. Ya sama, narasi-narasi mereka seputar itu tuh semuanya sama, Pak Haji. Termasuk lebih baik salah mencintai daripada salah membenci gimana kalau saya salah mencintai istrinya mereka? Waduh, kalau Gus Hasan, Ya. bahaya nih salah mencintai ini. Nah makanya, Apalagi di dalam tubuhnya mengalir darah Ahmad Khan. suwe. Saya tiap gabung sama Gus Ali Zen pasti debat tentang Azmat Khan terus. Pendukung Bani Ciluba kok nggak ada yang typing. Sudah mendapatkan instruksi teman-teman. Jangan bahwasanya mereka jangan typing yang bisa memperkeruh suasana. Sudah mendapat instruksi. Karena apa? Karena typingan mereka itu katanya membakar semangat kita, gitu. Jadi sudah jangan typing gitu kan, itu. Gus, saya punya videonya Gus Rumel yang menanggapi Kiai Said Agil Surat Gus. Kalau Nah, gimana? Mau ditampilkan? boleh. Kebetulan saya pegang HP duanya. Oke. Di mana ini? Silang. Bentar, Silang. Yang hilang terang, ada yang rusak. Nah, udah.
pertengahan. Banyak hal terjadi di masa itu. Maka ketika Ki Imad itu membangun argumen utamanya di atas ketiadaan nama Ubaidillah, dia itu sedang melanggar prinsip dasar metodologi sejarah. Tapi tunggu dulu, apakah Ki Imad itu benar-benar hanya memakai argumentum e silentio saja? Ki Imad kan mengklaim begini, tidak ada bukti Ubaidillah itu keturunan Nabi sebelum abad ke-9 Hijriah, yaitu sebelum Sayyid Ali bin Abi Bakar Sakrat yang wafat pada tahun 890 Hijriah. Kalau ada, coba tunjukkan. Kalau tidak ada, ya berarti Ubaidillah itu tokoh fiksi yang diciptakan generasi belakangan. Masalahnya, klaim ini salah. Sebenarnya ada beberapa manuskrip yang sudah saya publikasi dan ditulis jauh sebelum Sayyid Ali bin Abi Bakar Sakrat ini dewasa. Iqbal Barokin dan juga Ajarul Syafaf. Keduanya kan ditulis oleh tokoh yang wafat tahun 855 Hijriah. Ajarul Syafaf misalnya ditulis sekitar tahun 820 Hijriah, tepat ketika Sayyid Ali itu berusia 2 tahun, belum mumayyiz. Penulisnya itu kan hidup di tahun 700-an Hijriah, jauh sebelum Sayyid Ali menjadi tokoh yang berpengaruh di abad ke-9. Ada juga Tarikh Al-Wasit, ringkasan dari karya Al-Janadi, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Al-Janadi sendiri adalah sejarawan yang hidup pada tahun 600-an Hijriah, dan Tarikh Al-Wasit ditulis oleh orang atau sejarawan yang hidup pada tahun 700-an Hijriah. Di dalamnya tercatat salah satu keluarga Bani Alawi dengan silsilah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ki Imad tahu sumber itu, dia tidak menyangkal keberadaannya, tapi dia tolak dengan beberapa alasan. Banyak alasannya, dan salah satu yang paling lucu adalah sumber-sumber ini dari Bani Alawi sendiri, khususnya dari Abdurrahman As-Segaf, kakek dari Sayyid Ali. Ini argumen yang cukup aneh. Bayangkan begini, ada sejarawan menulis tentang historiografi seseorang. Tentu saja dia melakukan wawancara, bisa dari orang yang bersangkutan, bisa dari keluarganya, atau mungkin orang lain. Masalahnya, sumber informasi yang dianggap tertulis dan mengisbat Ubaidillah itu selalu dianggap berkaitan, memiliki bias. Pertanyaannya, jika tanpa informasi dari yang bersangkutan atau objek penelitian itu sendiri, lantas bagaimana kita tahu sebuah informasi dari orang lain? Orang lain tentu dari orang yang bersangkutan. Tapi oke, anggap saja. Itu aja Gus yang saya rekam Gus. Aku ya Enggak dibahas. Enggak, Oke. soalnya kemarin kan ada 3 poin. Ini poin yang ketiga bahas sekarang. ya oke, saya tanggapi ya. Ini ya. Satu, yang menjadi cacat logika dari pernyataannya Rumel Abbas bahwasanya kitab Jauharus Safaf itu ditulis ketika Ali As-Sakron itu masih berusia 2 tahun, ya kan? Tadi kan begitu bahasanya dia, ya kan? Nah, Ya, betul. lalu kenapa Ali As-Sakron itu ya sudah tahu bahwasanya penulis Jauharus Safaf itu adalah teman akrab pamannya. Kenapa kok Ali As-Sakron ketika sudah dewasa menulis kitab Al-Burqa Al-Musikoh membahas tentang nasabnya Ba'alawi, kok tidak mencantumkan kitab Jauharus Safaf sebagai sumber rujukan? Kok malah menjadikan kitab Talkhis Al-Iwaji dan kitab As-Suluknya Al-Janadi sebagai sumber rujukan utama. Nah, itu salah satu yang mendasari kami itu perlu melakukan tahqiq terhadap kitab Jauharus Safaf akan kebenarannya, bahwasanya kitab itu ditulis di abad ke-8 jauh sebelum Ali As-Sakron tumbuh dewasa atau masih di usia 2 tahun. Gitu loh. Nah, kemudian penulis kitab Jauharus Safaf itu tidak ditemukan biografinya. Sumbernya dari mana, dia meriwayatkan itu, rujukannya dari siapa, dan dia orang mana, berdasarkan apa dia menulis kitab itu tidak ditemukan sumber referensinya. Gitu loh. Gus, kalau Al-Jauharus Syafaf itu klaim mereka pengarangnya itu wafat tahun berapa itu? Nah, itu kan terjadi kontradiktif itu. Nah iya, Ya kan? soalnya dia masih mereportase. Tahun berapa sih dia ini wafatnya, klaim mereka ini? 860. Dia wafatnya itu di awal-awal abad ke-9. Karena kan kata Rumel Abbas kan dia itu
menulis kitab Al-Jauharus Safaf itu ketika Ali As-Sakron masih berusia 2 tahun. Ya walhasil ya, pernah saya baca itu Al-Jauharus Safaf itu, dia masih mereportase orang yang secara catatan apa namanya, klaim mereka ini wafat tahun berapa. Setelah wafatnya itu masih mereportase, ada kisaran setelah 5 tahun wafatnya Pak, masih mereportase orang di zaman itu. Nah makanya kan Ya, masa iya, mereportase dan orang sam- itu Pak? Iya. Iya, dan sampai sekarang kan begini ya, di dalam metodologi penelitian NASA, ya kan, itu kan terganjal ketika kita menggunakan kitab Jauharus Safaf sebagai sumber tambahan referensi, maka kita akan terganjal oleh metodologi kitab-kitab ulama nasab yang abdal. Nah, di dalam kitab Rosail fi ilmin nasab itu kan ada kan At-Thariqus Tsani Kutubun Nasabin al-Abdal, ya kan. Nah, itu kan di bawahnya itu kan ada keterangan begini, wa amma in kanat makhtutatan, apabila adanya sumber-sumber referensi dari kitab-kitab nasab itu makhtutatan, masih berbentuk makhtutot atau manuskrip, ya kan, fayajibu at-tathabbutu minal khutut, maka wajib ditetapkan dulu kebenarannya atau ditahqiq gitu loh. Wa muqabalatun nusakhil makhtutoh, dan kemudian melakukan komparasi data antar beberapa salinan-salinan manuskrip yang ada. Nah, sampai sekarang Jauharus Safaf itu kan siapa yang mentahqiq? Tidak ada, karena masih berbentuk makhtutoh gitu loh. Kan begitu teman-teman. Ya berarti itu merupakan dokumen pribadi kan? Iya, dokumen pribadi. Nah, dokumen pribadi kan tidak bisa dijadikan sumber referensi gitu Ya loh. sudah, kalau pakai dokumen pribadi langsung dalail, itu yang pertama. Nah, iya. Terus yang kedua, kalaupun itu sudah ditahqiq, ya tetap aja cilukba juga. Ya iya, karena sanad periwayatannya nggak ada. Iya. Malah yang kedua, Gus Raffi, kalau menggunakan kitab Jauharus Safaf, selain bertentangan dengan metodologi yang kedua dalam kitab Rosail tadi, dia juga terganjal oleh apa? Dalam kitab Muqaddimah, ketika terjadi, ya kan, dua pencatatan nasab yang berbeda, ya kan, maka yang dimenangkan tuh mana? Catatan yang lebih tua. Yang lebih tua itu mengatakan Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Abdullah, gitu loh. Ya apalagi kalau kita pakai Muntakilah Talibiyah itu kan. Iya. Enggak, catatan yang lebih tua itu kan mengatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu kan hanya punya anak Muhammad dalam kitab Tahdhibul Ansab, kan begitu toh? Bagian masih gue sebagian. Boleh. Bang, boleh saya kuring? Ya, ibunan tuh. Iya. Oh, udah di jauh sih. Dia Apa? ini bukan kah? Lapar nih. Gimana Gus? Kalau yang Tahzibul Ansab itu masih sebagian nggak mukhalif lah. Tahdhibul Ansab? Enggak, maksud saya begini, ya kan? Kitab-kitab yang terdahulu seperti Tahdhibul Ansab itu hanya mereportase satu orang, yaitu Muhammad, gitu loh, ya kan? Nah kemudian kitab yang sama di abad kedua itu mereportase 3 orang, Muhammad, Ali, dan Husain. Artinya kitab Jauharus Safaf itu sudah bertentangan dengan 3 kitab sekaligus gitu loh. Sama yang lebih tua. Ya? Nah, iya. Kan Tahdzibul Ansab dan Muntakilah abad ke-5. Abad ke-6-nya Asy-Syajaratul Mubarakah. Kan 3 kitab itu. Bagaimana kita bisa membenarkan sebuah informasi yang tidak jelas sumber referensinya itu? Iya.
Ya walhasil Nah itu, iya sampai sekarang itu Rumel Abbas itu belum membayar hutang pertanyaan, hutang jawaban dari saya. Dari mana sumber referensinya Al-Janati menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah? Sampai sekarang itu belum menjawab itu. Terakhir perdebatan saya dengan Rumel itu pertanyaan Terus saya. yang argumen Gus Hasan bahwasanya rujukan Syajaratul Barokah dari Muntakilah Thalibiyah itu marja'u dhamir ke Ahmad itu gimana Gus argumennya Gus? Biar bisa saya pakai gitu. Syajaratul Mubarakah. Kan Syajaratul Barokah kan menyebutkan anaknya Ahmad bin Isa itu hanya Muhammad, Ali, dan Husain. Tetapi di Muntakilah Thalibiyah kan itu menurut klaim mereka itu adalah Muhammad, Ali, dan Husain ini anaknya Muhammad bin Ahmad kan? Ya, tapi kalau kan gini loh ya. Kan gini loh. Ketika kita membaca sebuah catatan nasab, ya kan, kita ini harus memahami bahwasanya di dalam pencatatan nasab itu kadang-kadang ada nama yang sama padahal orangnya berbeda gitu loh. Makanya ketika Kiai Faktah itu menyalahkan saya ketika merujukkan dhamir aqibuhu tidak kepada Muhammad bin Ahmad tapi kepada Ahmad bin Isa, saya minta kepada beliau, buktikan Kiai, data pendukungnya ada tidak bahwasanya Muhammad itu punya anak 3 orang sebagaimana Ahmad bin Isa juga punya anak 3 orang yang bernama Muhammad, Ali, dan Husain. oh iya betul Gus, betul. Karena apa? Karena fakta dan realitanya saya mendapat dukungan dari kitab Syajaratul Mubarakah, di mana kitab Syajaratul Mubarakah itu mengatakan bahwasanya ya kan Muhammad Muhammad Abu Ja'far ya itu tidak punya anak kecuali cuma 1 orang laki-laki yang bernama Ali. Nah ini sesuai dengan Muntakilah. Iya ya. Sabar Gus, Muhammad Abu Ja'far ini Muhammad bin Ahmad ya? Iya kan begini, Muhammad Abu Ja'far ya kan itu punya anak Ali, ya kan? Ali punya anak Muhammad Abu Ja'far juga. Nah, cuma bedanya Muhammad Abu Ja'far yang kakek, ya kan, yang bin Ahmad dengan Muhammad Abu Ja'far bin Ali itu bedanya apa? Kalau Muhammad Abu Ja'far bin Ali itu gelarnya Al-A'ma. Karena apa? Karena dia menjadi buta di akhir usianya. Sementara kakeknya Muhammad bin Ahmad itu tidak bergelar Al-A'ma karena tidak mengalami kebutaan gitu. Iya. Terus ini Gus, kalau yang anaknya Muhammad bin Ahmad bin Isa itu yang bernama Ali ini, itu sigotnya pakai sigot hasr nggak Gus ya? Di mana? Lah, kan jelas kan di dalam kitab Syajaratul Mubarakah kan dikatakan bahwasanya wa amma Muhammad Abu Ja'far, ya kan, itu tidak punya anak kecuali 1 orang laki-laki, ismuhu Ali. Wah betul Gus, betul. Berarti marja'u dhamir Muntakilah Thalibiyah itu ke Ahmad. Lah makanya saya dengan Ki Abdul Ghalib itu sepakat gitu loh. Iya. Kalau merujukkan domirhu ini kepada Muhammad, ya kan, ini ada mani'un ilmiyun, ada halangan keilmuan. Halangannya apa? Karena tidak ada bukti bahwasanya Muhammad itu punya anak 3 orang bernama Muhammad, Ali, dan Husain kecuali hanya Ali saja. Iya betul. Soalnya kan begini Gus, kalau terkait marja'u dhamir itu kan ini ya apa namanya? Masih tergantung persepsi gitu loh Gus. Kita jadi kita masih ngambang kalau seandainya hanya berdasarkan marja'u dhamir gitu atau ngelihat dari siyaqul kalam yang menjadi iya betul. Memang, ya, makanya yang menjadi wasit itu ya data yang tadi Gus Hasan sebutkan. Betul. Kalau secara data ya harusnya ke Ahmad bin Isa. Karena kenapa? Karena si Muhammad bin Ahmad bin Isa ini itu di dalam kitab yang setelahnya
itu disebutkan bahwasanya hanya memiliki anak Ali. Iya. Iya betul. Dan coba, biasanya kan gini ya, kalau kitab-kitab nasab itu kan gini biasanya kan. Setelah dia itu menyebutkan jumlah anak 3 orang itu ya kan. Nah kemudian selanjutnya itu dia menyebutkan biografi singkat masing-masing anak itu kan. Ya kan. Nah sekarang coba cek di Muntakilah, ada nggak biografinya Muhammad bin Muhammad, Ali bin Muhammad, ya kan, kemudian Husain bin Muhammad? Gak ada, yang ada itu cuma Ali bin Muhammad doang, gitu loh. Iya. Coba buka deh kitab Muntakilah. Berarti itu cukup pakai Muntakilah aja udah langsung rungkat itu Gus. Lah ya jelas rungkat, makanya kan saya begini, ketika mereka itu gigih dengan berbagai macam argumentasi yang tidak masuk akal, dia mengatakan bahwasanya kitab Syajaratul Mubarakah itu kitab palsu, ya kan? Hanya karena yang mentahqiq itu adalah tokoh Syiah yang bernama Mahdi Rojai, walaupun takrirnya dia terima sebagai hujah, kan lucu itu kan. Kalau yang Saya perkuat. Iya Gus ya. Kenapa? Lanjut terus, lanjut. Iya, kan ketika mereka itu dengan berbagai macam argumentasi ya kan menyatakan kitab Syajaratul Mubarakah itu sebagai kitab palsu karena tidak pernah terdeteksi bahwasanya Fakhruddin Ar-Razi itu sebagai seorang nasabah yang memiliki karya kitab bernama Asy-Syajaratul Mubarakah, gitu loh. Padahal itu terbantahkan oleh kitab Al-Asili yang menyatakan bahwasanya Fakhruddin Ar-Razi punya karya kitab nasab yang bernama Syajaratul Mubarakah. Oh, Al-Asili menyebutkan ya? Iya. Terus begini Gus, Syajaratul Mubarakah itu yang nulis itu Imam Fakhruddin Ar-Razi atau muridnya? Loh, tidak. Imam Fakkan begini ya. Ini kan bacotannya si Qori kan, yang sampai sekarang dia nggak bisa buktikan itu. Dia mempertanyakan kan, Abul Ma'ali itu emang sezaman dengan Ahmad bin Isa. Sekarang begini ya kan, Abul Ma'ali, kamu cross check dah. Abul Ma'ali itu bukan nama orang Pak. Abul Ma'ali itu adalah kunyah Pak. Ya kan, dan orang yang memiliki gelar Abul Ma'ali ya, orang yang memiliki gelar Abul Ma'ali itu ada 5 orang. Kalau nggak salah nih ya, yang 3 itu sezaman dengan Ahmad bin Isa, yang 2 itu setelah zamannya Ahmad bin Isa di abad ke-7. Abul Ma'ali yang mana yang kau katakan sebagai orang yang tidak sezaman dengan Ahmad bin Isa? Gitu loh. Kan nggak bisa jawab itu Qori itu. Kalau yang di abad ke-7 berarti sezaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi berarti kan? Ya enggak dong, Fakhruddin kan di abad ke-6. Abad ke-6 ya? Iya, jadi 3 orang yang bergelar Abul Ma'ali itu hidup sezaman dengan Fakhruddin Ar-Razi. Sementara 2 orang lainnya yang juga bergelar Abul Ma'ali itu hidup di abad setelahnya, yaitu abad ke-7. Gitu loh. Iya, ya. Yang 3 orang tadi itu di abad ke-6 ya Gus ya? Banyak Pak nama Abul Ma'ali itu Pak, coba aja Google. Saya cuma nggak bawa laptop ini. Kalau bawa laptop saya googling itu Abul Ma'ali itu. Tapi pernyataan di Syajaratul Mubarakah nggak ada Gus ya, yang siapa Abul Ma'ali gitu? Oh nggak ada, cuma di situ itu dikatakan ya kan, bahwasanya Fakhruddin Ar-Razi itu mengijazahkan kitab Syajaratul Mubarakah itu kepada Abul Ma'ali, gitu loh. Iya. Ini kan banyak nih ya, Abul Ma'ali yang bernama Abdul Malik Al-Juwaini, Abul Ma'ali yang bernama Mahmud Syukri Al-Alusi, Abul Ma'ali Al-Azizi, Abul Ma'ali Al-Hamdani. Yang mana?
Yang mana Abul Ma'alinya? Yang tidak sezaman dengan Fakhruddin Razi, sebutkan. Kan waktu itu Qori didebat sama King Kong Halim itu, nggak bisa jawab dia. Iya. Iya. Artinya kan begini loh, Gus. Kalau kita bicara dengan orang-orang awam, ya kan? Ya, kita superior di hadapan mereka. Tapi kalau berbicara kepada orang yang juga ikut meneliti, entar dulu, gitu loh. Perjelas dulu. Korinah taukidiyahnya mana yang mendukung pernyataan kamu, kan begitu. Betul. Waduh nih, bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalum min Bani Alawi. Apa kau Ashraf Goni? Terus itu begini Gus, saya juga nih nggak tahu nih ya, terkait pernyataan ya dari pihak pembela Ba'alawi juga yang mengatakan bahwasanya banyak isi di dalam Syajaratul Mubarakah itu bertentangan dengan kitab-kitab yang qadimah, Gus. Contohnya Gus, contohnya. Saya nggak tahu contohnya. Tapi mungkin Gus Hasan pernah ngedengar gitu contoh dari mereka apa? Iya, kan saya barangkali gini Gus, barangkali gini. Sama fakta kan? Kan saya bilang sama fakta. Begini Kiai. Ya, begini Kiai. Kita itu di dalam menyikapi segala sesuatu itu kan harus berdasarkan hujjah dan dalil. Ya kan? Karena seorang ilmuwan itu harus memegang prinsip nahnu abna'ud dalil. Kami ini adalah putra-putra pengikut dalil. Kan begitu loh. Ya kan? Betul. Nah, sekarang begini ya. Apakah ketika ada kesalahan informasi dalam mereportase sebuah catatan nasab di dalam kitab Syajaratul Mubarakah, lalu lantas kita mengatakan semuanya salah? Kan tidak bisa begitu. Iya kan? Nah, artinya kan begini, Gus. Ya. Ketika ada kesalahan di sana, kita harus menggunakan qaedah. Qaedahnya apa? Ya qaedah di dalam kitab Muqaddimat itu, idza ikhtalafa nasabani bil wasaiti ukhidha bil aqdami sahih. Ya kalau memang kitab Syajarah Mubarakah ini bertentangan dengan kitab-kitab abad sebelumnya, maka kitab abad sebelumnya yang kita anggap sebagai kebenaran. Gitu loh. Kan begitu. Masuk Gus. Berarti kan begini, tapi pertanyaan saya begini, Bang Gus. Pertanyaan saya begini, apakah semua isi dari kitab Syajaratul Mubarakah itu bertentangan dengan Kutubul Ansab Al-Qadimah? Ya. Kan tidak. Ya. Berarti begini Gus. Pernyataan di Muqaddimat terkait salah satu syurutu i'timadi rikah yang adalah salah satu syaratnya itu adalah Allah takuna mukhalifatan lil usul. Di situ itu berarti bukan seluruh secara kitab penuh itu berarti Gus. Itu cuman permasalah di dalam. Kan kalau iya Gus, kalau sampean baca ulang ya kan, definisi daripada rik'ah itu apa? Definisi daripada rik'ah atau ruk'ah katanya Ki Abdul Ghalib itu apa? Kan ar-ruk'atu ay al-maktub, yaitu tulisan, gitu loh, ya kan? Nah, tulisan itu belum tentu bisa dikatakan kitab, Gus, ya kan? Karena untuk bisa dikatakan kitab dia harus memiliki bab-bab tertentu yang termuat di dalam catatan itu, baru bisa dikatakan kitab, ya kan? Nah, artinya di situ dari definisi substantif daripada ar-ruk'ah itu sendiri, ya kan?
ketika ada catatan ulama nasab yang keliru atau bertentangan dengan catatan yang lebih tua, ya kan, maka catatan itulah yang harus disingkirkan dulu, bukan semuanya. Betul. Permasalah jadi kan. Iya, permasalah. Maksud saya begini Gus, kan setiap kitab itu kan pasti bergantung kepada makhtut ya, pasti bergantung kepada manuskrip. Jadi kalaupun itu juga kita artikan rikah itu sebagai kitab, nah artinya di situ tuh mukholifnya itu bukan berarti kalau satu permasalahan dalam kitab itu mukholif berarti seluruhnya mukholif, enggak. Cuman ya permasalahan yang mukholif itulah yang nggak bisa dijadikan pegangan. Iya. Sesuai dengan kaidah yang tadi itu Gus, apa? Izakhtalafa apa? Nasabani bil wasaid. Izakhtalafa nasabani bil wasaid, terus itu? Ukhidha bil aqdamis sahih. Ukhidha bil aqdamis sahih. Ukhidha bi aqdamis sahih. Berarti mafhum di situ itu permasalah, bukan satu. Iya. Nah, lagi pula di dalam kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba halaman 8 itu kan jelas. Ya kan? Wala budda minat tanwihi. Dan yang harus diperhatikan anna kutubal ansabi la yumkinu an takuna kamilatan. Bahwasanya semua kitab-kitab nasab itu tidak mungkin sempurna adanya. Kenapa? Fal kamalu lillahi wahda. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Ya. Wa ala sabilil mithal, dan yang menjadi contoh di sini, ya kan? Idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin. Ketika saya mengatakan bahwasanya seorang laki-laki ini memiliki 5 orang anak, kama wajadtuhu fil masadir, sebagaimana yang saya temukan datanya di dalam sumber-sumber referensi yang ada, fala yamna'u, maka itu tidak menutup kemungkinan, gitu loh, ayyakuna lahu ikhwatun, akan adanya saudara lain yang dia miliki, alladzi lam yadhkurhumun nasabun, yang memang tidak pernah disebutkan oleh seluruh ulama ahli nasab. Walakin, akan tetapi, isbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Untuk menetapkan tambahan anak itu, yahtaju ila bayyinatin, butuh adanya bayyinah, bukti. Itu makanya kan itu. Nah, makanya kenapa saya minta kepada Gefakta, kalau Anda menyalahkan, rujukan saya kembalikan kepada Ahmad bin Isa, bukan kepada Muhammad bin Ahmad, maka buktikan kalau Muhammad bin Ahmad itu juga punya anak 3 bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Kan belum dijawab sampai sekarang sama dia. Ya sebagaimana mereka meminta bukti ini Gus, terkait apa buktinya terhasar anaknya Ahmad bin Isa ini Muhammad, Ali, dan Husain. Sudah kita tunjukkan buktinya di Muntaqilah Thalibiyah kan Gus ya? Iya. Dan kaidah hasar itu bukan kaidah yang baru, karena ada kitab Sirru Silsilatil Alawiyah di abad ke-4 Hijriah, ya kan? Itu mencatat tentang kaidah hasar di halaman 101. Berarti ya, sigot hasar itu lagi-lagi mereka salah menuduh bahwasanya sigot hasar itu adalah buatan Kiai Imad. Fitnah lagi tuh. Enggak. Di Umdatul Thalib juga ada Gus. Tapi Umdatul Thalib itu baru Gus ya, abad ke-9 ya Umdatul Thalib itu Gus. Iya. Makanya kan saya cari kan yang lebih tua, yaitu Sirru Silsilatil Alawiyah abad ke-4. Masuk itu. Malah kita kalau pakai Umdatul Thalib nanti, Umdatul Thalib kan belum dikarang pada saat itu, ntar katanya kan gitu. Oh iya. Sirru Silsilatil Alawiyah halaman 101 ya Gus ya. Iya, halaman 101. Sampai kayak Gus, sampai dengerok Gus, jadi. Mana Sam? Ashraf Ghani. Silakan Sam. Silakan Ashraf Ghani. Iya, Ghani, monggo silakan. Iya, Bang Haji ini ngerat ini biasanya nyerok, terus sekarang Pak diem aja ini. Takoi kaki ngerawat aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Asraf Gani. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Mereka Kalau ngobrol sama Gus Hasan, kalau ngobrol sama Gus Hasan ini ilmu saya nambah nih kan. Oke. Alhamdulillah. Nggak kaidah cilukba terus yang saya pakai. Langsung ke intinya cilukba. Tapi enggak, itu paten Gus, supaya tidak timbul kalam gitu loh. Betul. Langsung ke inti Gus. Bang Wab, sebelum sampean itu Monggo. menjelaskan, itu dari awal Gus Hasan sudah masalah puja sudah menerangkan. Cuma kan begini, saya pernah bilang kemarin, antara jenengan semua itu saling Menguatkan, saling melengkapi. berkolaborasi lah istilahnya. Makanya yang dibaca Gus Hasan mungkin sampean tidak baca, atau yang sampean baca Gus Hasan belum baca, kan nanti saling melengkapi. Iya. Asraf Gani lanjut. Asraf Gani. Monggo Bang Asraf Gani silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kenapa kan? Alhamdulillah. Mungkin pada saya. Oke, alhamdulillah. Mereka bahas nasab Oke. Sampean kok masih bertanya itu gimana? Oke. Enten tenggolan cek serun coran. Oke. Nasab Habib ki coran. Eki leres. Iya. Oke. Apa nasab Habib ini? Boleh saja bagus. Nasab Iya. Habib nikah tak sambung ke Rasulullah. Mohon menurut Tengku Qori, jangankan ke Rasulullah, ke Ba'alawi aja tidak tersambung. Itu versi Tengku Qori. Kalau versi Kiai Imad tidak tersambung ke Rasulullah. Monggo lanjut yang lain. Ya itu nggak usah diiniin itu ya. Ya walhasil ya, walaupun ada yang buat nih tesisnya itu terkait nggak nyambung ya, itu dari Fakih Muqaddam sama dari Alwi Amul Fakih. Ya sudah, sama aja itu. Muara nasab ke situ. Oke. Sama aja. Nggak usah dibentur-benturkan. Kenyataan lah pendapat gila pada tangki pasti nyata saya ada buah kita sambung ke Ini bukan dibentur-benturkan begitu Bang Love. Cuman itu akan menjadi masalah yang baru gitu. Karena begini loh. Ya. Fakta dan realita itu tidak ada satupun kitab nasab yang mu'tabarah, yang muntasyirah, yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Gitu loh, ya kan? Nah berarti kalau Ahmad bin Isa saja itu tidak terbukti secara bayyinah syar'iyah dalam perspektif ilmu nasab dan sejarah, maka ke bawahnya itu kan juga tidak ada, ya kan? Nah kemudian kalau seperti itu, lalu tiba-tiba ada orang mengatakan, Bunda, sebenarnya ini Ba'alawi ini bukan keturunan Alwi bin Ubaidillah. Karena apa? Karena Alwi bin Ubaidillah itu tidak punya keturunan. Yang benar itu mereka ini nasabnya nyambung kepada Muhammad Shahib Mirbat. Makanya harusnya mereka itu menggunakan gelar Bamirbat, bukan Ba'alawi. Nah, pernyataan seperti ini itu akan mendatangkan dua pertanyaan, Gus. Gitu. Pertanyaan yang pertama, Anda harus membuktikan bahwasanya Ubaidillah itu orangnya ada, lalu memiliki anak bernama Alwi, dan membuktikan bahwasanya Alwi itu tidak punya keturunan. Yang kedua, Muhammad Shahib Mirbat yang mereka kutip dalam kitab Al-Janadi yang bernama Muhammad Al-Manjawi itu harus dibuktikan bahwasanya dia itu adalah leluhur daripada Ba'alawi yang sekarang. Gitu loh. Itu permasalahannya. Nama aslinya Muhammad Al-Manjawi aslinya Gus ya? Nah iya. Disebut Shahib Mirbat itu kan karena dia itu menjadi tokoh sentral di daerah Mirbat gitu loh.
Kalau saya tanyakin ki kalau situng ngatan. Kenapa tangki? Pencatatan nasab nih kan apa syarat mutlak untuk isbat? Napa punten nih kalau? Ya kalau begitu sampean belajar dulu kitab-kitab nasab gitu loh. Nah, Jangan ikuti diskusi kita. Kalau sampai Intinya, ikuti Bang. diskusi kita kepelangan nanti. Intinya Bang Ashraf Goni, intinya begini. kasih apa? Intinya Udah pada ngidingakin. mau dengar kaidah inti dalam ilmu nasab nggak? Engki tore ini kayak gula. Nah, intinya tinggal pilih. Kalau mau pakai berupa catatan, Bentar. Itu Bang Wop orang Sumatera ndak ngerti bahasa Madura. saya ngerti arus, saya ngerti arahnya. Iya maksud ngerti tapi ndak bisa ngomong ya. Enggak, begini Bang Wolf, begini loh Bang Wolf ya. Sampai cermati dulu, pertanyaan Ashraf Ghani ini pertanyaan yang harus kita jawab apa tidak? Bayangin loh, apakah pencatatan nasab itu penting untuk mengisbat nasab? Nah ini kan menghentikan diskusi kita yang sudah lewat jauh, suruh kembali ke start lagi itu namanya. Belajar dulu ilmu nasab. Ya. Udah saya ngasih kaidah intinya aja untuk sebagai pijakan di dalam baca kitab-kitab kaidah nasab. Intinya begini. Oke, tore. Nah, intinya tinggal pilih. Kalau mau pakai berupa catatan, boleh. Mau berupa riwayat simai, boleh. Tapi intinya nggak boleh fuja'ah, nggak boleh ciluk ba. Kalau ciluk ba, langsung rungkat nasabnya. Iya, agak boleh kan. Secara suhroh, apakah masih? Iya, syuhroh itu kan simai, bisa simai. Iya, makanya. Bisa. Ya Allah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begini Nah, lah. Wolf, kamu kembali ke awal lagi Wolf. Terputus diskusi kita Wolf. Hanya pertanyaan kayak gitu. Nah, kita ini berkomunikasi ini cuma dua loh. Kita dalam berkomunikasi itu cuma dua. Ya. Entah misalnya misalnya WA nih. WA itu cuma dua. Entah Iya, kita ini ngirim VN itu kan berupa suara, atau kita teleponan berupa suara, atau kita VC-an berupa suara kan, atau kita lewat typingan berupa apa? Berupa tulisan. Nah, di ilmu nasab ini intinya tinggal pilih. Kalau mau berupa suara, berupa riwayat simai, itu boleh. Atau mau berupa tulisan, semuanya nih, ntar mencakup semua nih. Itu juga boleh. Tapi intinya nggak boleh ciluk ba. Ya karena nggak bisa di dalam ilmu nasab ini pakai isyarat nggak bisa. Gini. Nggak pakai isyarat nggak bisa di nasab ini. Makanya nggak saya masukin. Tinggal pilihan dua. Entah itu berupa tulisan atau simai atau lisan. Nah, tapi intinya nggak boleh fuja'ah. Kalau isyarat, misalkan Gus Hasan, nasab Ba'alawi sahih apa enggak? Nggak bisa itu, atau nggak bisa, nggak masuk kaidah nasab itu. Kalau pakai isyarat, intinya dua, mau pakai tulisan apa pakai riwayat simai. Dari pendengaran lah, ya. Nah, boleh, tapi nggak boleh ciluk ba. Terus itu Dari pertanyaan terus itu sekarang lebih kan harus terus itu lebih berat lagi syaratnya, harus mutawatir. Mampu nggak? Mutawatirnya itu dalam berapa kurun, apa harus sampai Intinya harus mutawatir, nggak boleh. Terus itu dia nggak boleh ciluk ba. Udah saya bilang nggak boleh ciluk ba. Iya. Iya paham. Nah sudah, kalau paham tinggal cari terkait data nasab Ba'alawi. Nah, tidak paham. Emang benar Datanya Ashraf Ghani, bukan batuk, orang dimintain data kok batuk. Sampean sudah benar paham itu. Apanya Gus? Nah, barusan yang dijelaskan Wolf itu apa? Aku masih nanya apanya itu gimana sih? Ya makanya kan saya udah dari tadi udah mendengarkan, menyimak gitu. Syarat mutlaknya apa tentang nasab dijawab sama Gus Wolf. Tidak tahu ini sama siapa. Maaf ya.
Syaratnya harus ada pencatatan yang tercantum. Bukan, tinggal pilih kata saya. Iya. Ini kayak Ibnul Khodi juga Sama. salah tafsir. Tinggal Yang pilih kedua, mau pakai berupa suara atau mau pakai berupa tulisan. Tapi intinya nggak boleh ciluk ba. Nah. Fahim tuh? taib. Fahim siapa ini? Fahim tuh apa Fahim na? Fahim tuh. Nah, ya sudah. Cari data Ba Alawi ini yang nggak ciluk ba. Iya. Udah cari dulu. Bang Asraf Gani itu banyak notifikasi masuk Bang Asraf. Kalau mau pakai ijma ulama Ustadz Majid yang valid Ustadz Majid, Cengerok mulai kelihatan Sam. Maki berdasarkan. ada tamu ya, ada tamu. Ustadz Majid ini selalu memakai dikit-dikit ijma ulama. Sekarang harus dijelaskan. Ini kok sasarannya apa ini? Ayo. Biar aja dia duduk. Males saya. Biar aja dia duduk. Pertanyaan receh itu males saya. Udah 3 tahun setengah loh kita bicara ini. Jangan nyampe Gus Hasan ntar nambah lagi panadolnya nih. Iya. Masa nggak ada yang pinter satu aja gitu. Bagi Ustadz Majid ya, tidak hukumnya husnuzon bagi sampian sekarang ini haram lah. Tidak boleh husnuzon lah. Karena sekarang ilmu nasab ini sudah terpublikasikan secara valid dan sevalid-validnya begitu. Masa sampean masih mempertahankan ijma itu, di mana sampean? Nah, begini, kalau bicara ijma, ya saya minta tolong tunjukkan dalam kitab nasab apa ada ijma ulama itu. Koedahnya itu koedah yang mana ada ijma ulama itu. Jangankan Ashraf Ghani, Hanifah Latos saja belum bisa jawab ya sekarang. Masa sih Gus? Loh iya, kalau memang ada jawabannya, coba tampilkan jawabannya Hanifah Latos, ada nggak? Jangan cuma bisa bilang masa kalau di sini. Kalau tidak bisa jawab, turun sampean. Jangan memotong diskusi saya dengan teman-teman di sini. Saya agak motong, Gus, saya dengerin ini. Gimana jantung ini? Wah, udah turun. Kalau suaranya kayak Ustadz Hilman ini, kalau dari suaranya. Mau Ustadz Hilman apa keluar Ustadz sama Buki Aina? Apa keluar gitu? Apa yang ditanya kayak gitu? Kalau yakin Begini Baung ya, emosi itu bukan orang pintar. Begini Baung ya, kita sedang berdiskusi tentang bedah buku ini ya, tiba-tiba orang datang bertanya tentang dasar ilmu nasab. Berarti tujuannya apa itu? Ya ongke lah Panglima Kumbang, ongke lah marak, ongke bang bukti aki. Mungkin karo ATP melodok, blokir bisa nanti kamu. Sombong Gus Hasan. Tuh ya, memang harus sombong teman-teman. Memang harus sombong. Sombong terhadap orang yang sombong itu kan sedekah teman-teman. Sedekah. Nah mereka kan sombong, datang ke sini mencetak ulama katanya, datang ke sini mencetak ulama, berarti kan sombong dia tuh. Terus belajar kepada satu orang habib yang bodoh lebih utama daripada belajar kepada kiai yang alim alama.
Coba kan sombong mereka itu, buktikan kesombongannya. 70 kiai. Ya iya. Tak payahlah. Panglima Kumbang, bener Panglima kaki yang. Sering Panglima sorong ke tako. Yang nyaman ke Panglima aja. Panglebur. Tuh salah. Ya. Ini Ja'a Zaidun ini. Kalau yakin Mbak Alawi batal, kenapa nggak laporan ke Narkoba Internasional? Dan ributnya di Jawa saja. Nah kan, malah botol lagi ya. Botol kan? Begini loh teman-teman ya. Kiai Iman itu mempublikasikan bukunya yang berjudul Menakar Keabsahan Nasab Habib itu tahun 2022. Padahal di tahun 2017 Naqabatul Ashraf At-Talibiyin sudah membatalkan nasab Ba'alawi. Lalu kenapa kita bahas di sini? Ya kita mencari kebenaran, argumentasi, alasan, dalil, hujah daripada Naqobah kok membatalkan nasab Ba'alawi. Itu yang kita pelajari. Gitu loh. Sehingga nanti ketika ada kasus yang sama terjadi di kemudian hari seperti kasusnya Ba'alawi, kita sudah tahu cara menyikapinya, kita sudah tahu solusinya, kan begitu. Saya herannya begini loh Gus, mereka ini maksudnya katanya wong hebat, katanya kita ini kumpulane wong nganggur katanya gitu. Gus, saya ini masih heran sama mereka nih. Mereka ini sehebat apa sih? Sampai kalau kita ngebahas batal nasab itu harus kena Naqobah dulu. Iya. Itu loh saya, ya Allah. Kayak merasa. Ya sudah, kamu gini, Panglima Kumbang, kamu naik ke atas, kamu ajarin kita cara menyampaikannya seperti apa. Gitu loh, ayo, tak undang kamu. Ayo, tak undang kamu. Naik. Kenapa tidak lapor ke Prabowo kalau Gus Ipul itu batal jadi Gubernur Jawa Timur? Tuh, Kenapa bilang. lapor ke Naqobah Internasional? Kamu Naqobahnya tidak ada yang mengisbat. Perlu diblokir berarti orang ini. Disuruh naik, tidak mau naik. Bang follow baliknya. Nanti kita adakan debat offline dengan Kifatta dan rombongannya. Tidak perlu kita tanggapi di sini ya. Sampean sudah bisa melihat isi diskusi saya dengan Kifatta di media sosial. Kalau seorang perempuan itu haid, biasanya marah-marah. Kalau bapak-bapak yang tidak tersalurkan hasratnya marah-marah juga. Payah. Berarti nanti ya teman-teman ya, kalau Bang Haji di Ningrat ini lagi marah-marah, berarti dia lagi jauh sama istri-istrinya. Aduh, balak. Yang pas tak peka sekali kan. Itulah lama yang Asam ring kama Gus. Asam nih Gus.
Aduh, orang yang tanya tembok konjok kena sam itu. Orang tanya Ki, jangan tanya nama saya, jangan tanya alamat saya, pasti itu. Tapi minta kirim buku, mau dikirim kemana bukunya kalau minta alamat tak boleh itu? Ya seharusnya kan sudah hampir 4 tahun ini berjalan membahas tentang polemik nasab ini, kan seharusnya mereka peka mendengarkan dengan secara seksama, jangan hanya mendengarkan di satu kandang ataupun di satu kubu. Jadi biar punya literasi. Bukan Yai, semestinya itu kan begini Yai. Ini kan sudah 3,5 tahun Yai ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh kayak tadi itu sudah nggak relevan ditanyakan Yai. Ketika dia naik ke room kita, dia harus membawa data untuk mendukung keabsahan nasabnya Ba'alawi. Gitu. Nah justru dari itu Gus, kalau memang orang-orang tersebut mengikuti sejak mulai dari awal perkembangan polemik nasab ini, tentunya kan sudah bisa ngerti, peka dan memahami. Dan seharusnya kalau memang mereka ini betul-betul ingin mencari sebuah kebenaran, maka kemudian harus mendengarkan dari dua kubu. Nah disitulah harus setelah mendengar dari dua kubu tersebut, kemudian ada studi banding gitu loh. Ini mana yang lebih relevan, mana nih yang lebih masuk akal, mana nih yang lebih ilmiah, mana nih yang lebih legitimate gitu kan. Nah kalau sudah seperti itu, ketika mereka sudah mendengarkan dari kedua belah pihak dan keyakinan mereka masih cenderung terhadap keyakinan yang lama, boleh naik asalkan dengan membawa jawaban ataupun sanggahan. Akan tetapi kalau sudah mereka paham dan meyakini dengan protesis, maka naiklah dengan mensupport dan membawa inovasi-inovasi baru gitu loh. Seperti itu seharusnya. Bukan ketika mereka gigih di dalam mempertahankan keyakinan hanya karena cinta buta, hanya dengan mereka mengatakan salah mencintai, lalu kemudian naik membawa pertanyaan yang sudah kumel alias dekil, maka kemudian itu sangat tidak relevan dan itu dapat menggagalkan sebuah diskusi yang sudah berjalan. Namun di sini dikarenakan hostnya itu sudah tidak bisa menyalurkan hasratnya, jangan heran kalau marah-marah ya. Aduh. Terus saya sederhanakan ya dari pernyataannya Gus Adiningrat ini. Jadi intinya menurut Gus Adiningrat ini, cinta itu berbahaya. Betul Gus ya? Cinta itu bisa membuat buta. Ini contohnya nih Pak mungkin. Cinta ini. Loh, saya pribadi mengalami cinta buta itu, Gus Raffi. Benar tampak. Betul. Tiada logika. Udahlah, nggak usah bahas nasab ya lah Gus. Mulai besok bahasin aja sesi curhat tuh. Ya begini. Saya itu pernah mengalami cinta buta seperti yang mereka alami. Sebenarnya begini loh Bang Haji ya. Dia itu sebenarnya sedang bersedih, galau hatinya ya kan. Cuma cara melampiaskannya itu dengan menjadikan saya bempernya, karena kebetulan saya ini kan duda yang paling keren. Aduh, kirim dokter kemarin kok. Kalau ada pernyataan begini gimana ya, saya mau tanggapan. Walaupun Ba'alawi seluruh Indonesia sudah tidak meyakini nasabnya tersambung ke Rasulullah, tapi saya tetap meyakini kalau Ba'alawi itu zuriyah Nabi. Kalau ada pernyataan seperti ini gimana tanggapannya? Ya kita semua ini kan zuriyah Nabi Adam, Nabi Muhammad, melalui Nabi Nuh, melalui Nabi Ibrahim. Sekarang begini loh Mas Imam ya. Coba carikan dalam semua fan keilmuan ya kan. Carikan dalam semua fan keilmuan
ya, bahwasanya keyakinan itu tidak perlu ada dukungan dalil dan bukti. Dari mana Anda bisa meyakini sesuatu kalau Anda tidak mengetahui kebenaran apa yang Anda yakini? Ya kan? Dari mana itu jalannya? Gitu loh. Keyakinan itu harus ada pendukungnya. Gitu loh. Yang saya sampaikan itu Gus, pernyataan Kiai Fattah, walaupun Balawi, seluruh Balawi sudah tidak meyakini nasabnya tersambung ke Rasulullah, saya tetap meyakini walaupun sendirian. Iya, paham. Saya itu tidak sedang menjustifikasi sampean loh Mas Imam. Saya sedang menjawab apa yang sampean pertanyakan, gitu loh. Ada nggak dalam literasi semua disiplin keilmuan itu orang boleh meyakini tanpa adanya bukti? Dalam ilmu tauhid saja kita meyakini Allah itu ada berdasarkan apa? Adanya makhluk. Karena adanya makhluk ini ada yang menciptakan, tidak mungkin makhluk ini ada dengan sendirinya. Itu dalam ilmu tauhid loh. Kepada Allah saja kita masih membutuhkan bukti, gitu loh. Apalagi kun karona sama ba'lawi, iya. Berarti Gitu, begini, Mas Imam. Mas. Berarti begini. Nasab mereka ini melebihi tauhid berarti. Nah iya. Loh, kalau keyakinan tidak perlu dibuktikan lagi mana coba? Ayo. Bisa diterima akal nggak orang meyakini sesuatu tanpa adanya bukti dan dalil? Bisa diterima akal nggak kira-kira? Jawab Sam Pak kalau nendang Sam. Dulu pasal saya ke Mas Imam supaya waktu. Enggak, artinya gini loh Mas Imam, kita ini kan berdiskusi itu kan gini ya, saling membangkitkan cara kita berlogika gitu loh. Kan tadi kan judulnya itu kan Gus Raffi itu kan menyampaikan bahwasanya ilmu itu harus kita diskusikan. Kenapa? Agar supaya mendapat dukungan kebenaran yang mutlak dari apa yang kita pelajari dan kita pahami. Kan begitu. Makanya cara saya menjawab pertanyaan sampean, yang mana pertanyaan itu adalah pernyataan daripada orang lain, maka sampean harus saya ajak untuk berpikir sama dengan saya. Kira-kira keyakinan itu apa tidak membutuhkan dukungan bukti dan dalil? Ya kan? Contoh misalkan nih, Al-Quran. Ketika Al-Quran berkata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi," bahwasanya kitab yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu la raiba fihi, sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, untuk membuktikan kebenaran firman Allah bahwasanya Quran itu tidak ada keraguan, bagaimana caranya? Kan begitu Mas Imam. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Ketika Quran berbicara tentang sejarahnya orang Yahudi, ketika Islam berbicara tentang sejarahnya para nabi Bani Israel, ketika Islam membicarakan tentang sejarahnya kaum Ad, kaum Samud dan lain sebagainya. Nah, itu bukti peninggalan arkeologi, antropologinya, filologinya ada semua. Makanya Allah berani mengatakan la raiba fi, gitu loh. Kan begitu logikanya Mas Imam. Istilah raiba fi itu tidak mendukung Balawi ya. Kok bisa lari ke bahasa gitu loh. Aduh, ya masih mau riwayatku. Terus kayak gini ya, misalkan gini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, teruslah kamu beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal itu datang menjemputmu. Kenapa kok yakin itu dimaknai ajal?
Karena ajal itu harus kita yakini. Karena apa? Karena sebelum kita mendapati ajal kita sudah melihat orang lain itu mendapati ajalnya, kan begitu? Ya. Artinya keyakinan terhadap adanya ajal itu karena kita membuktikan dengan adanya orang yang mati sebelum kita. Itu loh Mas Imam. Gus Haji, apa keterkaitan antara wa'bud dengan ba'bud ini, Gus Haji? Kok reneng? Aduh, terlampiaskan dendam saya. Dendam saya terlampiaskan. Keterkaitan antara wa'bud dan ba'bud ini apa, Gus Haji? Oh kemarin Ya, wa'bud diskusi dengan ada kayak Abdul Ghori kok ba'bud ini, ba'bud. Ini apa maksudnya? Ayo usah. Terlampiaskan dendam saya. Terlampiaskan. Kalau saya punya kasyaf, Ayo, klarifikasi. Kalau wa'bud itu adalah seorang hamba yang secara kontinu itu menghamba